Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid wa hadaha wa auduha adilata wahdaniyati wa jawloha wa abtola bibarokhinil haq subahal batin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sahadataman arafa manaha wa amila zohiron wa batinan bimuqtadoha wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu lazi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat cerdik pandai, imam rawatib, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum pelaksanaan Isra wal Mi'raj 27 Rajab 1442 Hijriah atau bertepatan dengan hari ini tanggal 11 Maret tahun 2021 Miladiah. Dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada malam hari ini kita semua masih dalam kondisi bernapas, walaupun kelihatannya ngos-ngosan karena pakai masker. Bukalah kalau di dalam masjid begini. Tidak ada virus dalam masjid begini. Ya, jangan terlalu percaya dengan taktik dan omong kosong dunia ini. Bukalah. Saya aja dari kafir nggak percaya yang begitu. Antum dari nenek moyang Islam percaya. Innalillahi. Jadi nggak ketahuan kita ini mana penjahat, mana kawan, karena pakai masker. Supaya jadi kawan, bukalah dulu. Ya, percayalah kalau di dalam masjid begini segala bentuk pertolongan dari segala aspek realitas hidup iman kita sudah dipegang sepenuhnya oleh Allah. Alasan inilah kita perlu menyampaikan sholawat dan taslim keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaik. Isra wal Mi'raj. Tadi BKM Masjid Ar-Rahmat memperpendek sambutan, mempersilahkan kepada saya untuk menerangkan tentang Isra wal Mi'raj. Pertama-tama kita harus pahami dulu bahwa Isra itu berjalan, Mi'raj itu dia naik. Jarak tempuh antara Makkah dan Palestina 2.500 km, atau jarak antara Jakarta dengan Sumatera Utara, Medan, 2.500 km.
Kalau menggunakan pesawat Boeing 737 atau Airbus pesawat, penerbangan biasanya mencapai 2 jam lebih dengan ukuran knots 800 sampai 900 km per jam pesawat. Ada ulama yang menerangkan, bahkan dalam pemahaman kita sebagai orang yang pasrah atas iman kepada Allah, lalu kita mengatakan bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang tidak bisa dijangkau dengan kemampuan logika. Para ilmuwan, orang-orang yang tadinya tidak beriman kepada Allah, kemudian mereka diberi petunjuk, laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi ma yasha'u ila siratin mustaqim. Lalu mereka membaca isi Al-Quran, mereka mengerti, memahami Al-Quran, lalu mereka converge, mereka embrace, mereka masuk memeluk Islam. Bukan orang Islam yang menerangkan kepada mereka, tetapi mereka mengkomparasikan intelijensi, kemampuan, spesialisasi mereka, keilmuan mereka, lalu mereka menemukan dasariah kebenaran itu menurut petunjuk isi Al-Quran. Kalau Abu Jahal paham peristiwa ini, perhatikan baik-baik, karena yang menjadi pusat pembicaraan dalam setiap momen Isra wal Mi'raj itu adalah Abu Jahal dan Rasulullah. Ba'da Isa, Rasulullah diambil oleh malaikat Jibril dengan menunggangi seekor buruk. Kesaksian Rasulullah, buruk ini secepat kilat menyambar. Jadi kecepatan pesawat yang ditumpangi oleh Rasulullah, makhluk yang ditunggangi oleh Rasulullah, didampingi oleh Jibril adalah buruk. Kecepatannya menurut kesaksian Rasulullah secepat kilat. Ada satu teori di dalam temuan Einstein, ilmu relativism. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik, sedangkan kecepatan kilat separuh daripada kecepatan cahaya. Abu Jahal meragukan, mana mungkin Muhammad? Apa betul tadi malam antum dari Palestina, sekarang pagi-pagi ini sudah ada di Makkah? Suruh diam, Pak, suruh diam. Saya paling disiplin kalau bicara. Kalau saya duduk di sini lebih penting dari pejabat. Islam ini makin mundur karena begini. Ibu bapak boleh pandang enteng di agama, saya enggak. Inilah kita ini tidak menghargai. Saya setiap momen ada yang mengganggu saya tegur. Itu orang kafir. Saya waktu pendeta dulu, kalau saya lagi pidato di gereja itu padahal musyrik, nggak ada satupun yang gerak, padahal omong kosong semua itu. Kita di dalam begini yang betul, kita pandang-pandang enteng. Nggak mau saya ikuti yang begitu. Karena kita ini mau melihat, mau percaya kepada mukjizat, bukan percaya kepada logika. Terbatas logika kita oleh aspek ruang dan waktu. Kita mencoba untuk berlogika, selalu kita kalah dan menyalahkan Allah. Karena logika yang kita kedepankan, arogansi dan kesombongan yang kita kedepankan, bukan kemampuan ilmu iman. Iman itu ada ilmunya. Makanya kalau kita bilang peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa dijangkau dengan logika, tunggu dulu, karena semua rahasia yang terkandung dalam kitabullah Al-Quranul Karim menyimpan prinsip-prinsip science and technology. Baru-baru ini ada seorang astronot Cina. Di dalam pesawat antariksanya, dia di bulan, dia tidak sadar mencari segala macam referensi. Dia kaget, pesawatnya itu diketok oleh bintang. Segala macam referensi yang dia cari, ternyata bintang itu ada dalam isi
atorik. Nah, inilah kehebatan Islam. Segala sumber inspirasi keimanan kita tidak terlepas dari prinsip-prinsip sains. Makanya orang-orang yang masuk Islam itu intelektualitas mereka selalu di atas rata-rata. Yang murtad dari Islam hanya persoalan perut. Beda langit dengan bumi. Konsentrasi orang murtad hanya untuk urusan duniawi, konsentrasi orang masuk Islam adalah urusan akhirat. Kita kalau di dalam masjid begini, anggaplah kita sedang di surga, begitu. Kalau di dalam masjid nanti kita lihat di langit ke-7 bagaimana perjalanan Rasulullah dari langit pertama, langit ke-7 yang terakhir Sidratul Muntaha. Tapi dari step by step, dari langkah demi langkah kita perhatikan dulu. Ada dialog ketika berjalan dan sampai naik, ada proses perjalanan. Sama dengan kita mendapatkan iman dari kafir kemudian mendapatkan iman tauhid, ditingkatkan dalam strata keimanan sebagaimana yang kita ketahui adalah rukun iman. Amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasuli wa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya beriman, tidak hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa bima qala Allah taala, dan melakukan, mengamalkan perintah Allah. Tidak hanya sampai di lips, tidak hanya sampai pada ucapan, tetapi diamalkan dalam praktikal kehidupan kita. Itu Isra wal Miraj. Ajaran solat ini bukan ajaran baru. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua Nabi solat, bahkan Nabi Isa pun solat. Saya begitu mau masuk Islam, cuma satu yang mengganjal saya. Apa betul Nabi-Nabi ini sholat? Ini proses pertama saya mau masuk Islam. Apa betul Nabi-Nabi sholat? Karena orientasi pembicaraan Isra wal Miraj menitik beratkan kepada perkara sholat. Apa betul kira-kira Nabi Muhammad ini agama Isa, agama Moses, agama Ibrahim, agama David, agama Sulaiman, semua Nabi Rasul Allah, apakah sama dengan orang Islam sholat? Kalau ada satu ayat saja Isa sholat, insya Allah saya dan istri anak akan masuk Islam. Ternyata ada. Jadi ajaran sholat ini bukan ajaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah membawa ajaran sholat. Sholat sudah ada. Qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayah. Makana lillahi ayat tajisa bi waladin subhana isa qada amran fa'inama yaqulu lahu kun fayakun. Kata Al-Masih, saya hamba Allah, atani al-kitab, Allah memberi aku kitab. Kalau kita periksa dalam translate Quran, kitab yang diberikan Allah kepada Al-Masih namanya Injil. Enggak ada hubungan Injil itu dengan agama Kristen. Agama Kristen yang ada sekarang ini periode pemberitaan lakum dinukum, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Al-Masih, Isa Al-Masih, Yeshua Mashiach, nama asli di kampungnya. Kitabnya sekarang ini adalah Al-Quran. Yang saya baca tadi itu Injil, tersurat secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional di dalam kebenaran kitab suci Al-Quran. Jadi tidak ada Injil di tempat lain. Nabi Isa tidak membawa Injil dalam bentuk buku, dalam bentuk manuskrip, dalam bentuk teori letterlets. Tidak. Profesor Kristen mana yang bisa buktikan Injil asli? Kalau ada, besok pagi saya kembali ke agama Kristen. Kalau ada. Nabi Isa tidak membawa Injil dalam bentuk buku. Nabi Isa membawa Injil dalam bentuk kosakata, speak. Nabi Isa membawa Injil dalam bentuk kata-kata. Isa ibnu Maryamah rohulillahi wa kalimatullah. Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimatullah. Makanya Isa bilang, kemanapun aku pergi, waja'alani mubarakan aynama kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayah. Kemana aku pergi, kata Al-Masih, Allah memerintahkanku mendirikan solat, membayar zakat madumtu hayah, sepanjang usia hidupku.
Surat Maryam ayat 30 sampai 31. Itu Injil asli. Kalau menyebut Nabi Isa, melekat selalu kitab Kalau menyebut Nabi Musa, melekat selalu dengan kitab. Kalau menyebut Ibrahim, melekat selalu dengan kitab Ibrahim. Su'ub. Kalau menyebut David and Solomon, selalu identik dengan kitab Zabur. Itu semua diakui dalam rukun iman Islam. Jadi Nabi Isa itu sholat, ibunya Maryam sholat, Nabi Adam sholat, semua Nabi sholat. Berarti Isa kalau sudah sholat dan membayar zakat, agamanya Kristen atau Islam? Allahu Akbar. Kenapa antum selama ini hubung-hubungkan Isa dengan Kristen? Siapa yang ajar dari dulu itu? Karena basic keimanan kita memang lemah. Sehingga biar sudah pejabat yang ada dalam institusi agama, lembaga agama sekalipun memuji-muji kitab mereka. Karena tidak, masjid ini kuat Pak Haji, nanti kalau mau direnovasi, kalau pondasinya lemah, tetap roboh nih masjid. Bukan dinding dan temboknya kuat, tetapi basic pondasinya yang kuat. Itulah dasar keislaman, pengetahuan di dalam Islam. Saya banyak mengislamkan orang, Pak. Di mana-mana saya islamkan orang. Di pesawat, di darat, di laut, di gunung. Saya bilang apa kepada orang yang masuk Islam? Anak tidak bangga antum masuk Islam. Yang anak bangga antum paham Islam dan dengan mudah antum mengamalkan. Saya tidak bangga ente masuk Islam. Tapi antum bisa mengerti, memahami Islam dengan mudah antum mengamalkan. Makanya saya nggak pernah ngaku mu'alaf. Karena mu'alaf itu belum tentu dia Islam, belum tentu. Ada banyak mu'alaf mau masuk Islam karena mau kawin. Kalau ada di sini jangan tersinggung, memang saya orangnya to the point. Oh ya sudah tahulah satu Indonesia. Orang satu Indonesia sudah tahu kok, baik mau mukmin, mau kafir, munafik, komunis. Sudah tahu saya orangnya to the point kalau bicara. Ya. Jadi kalau dasar kebenaran ini sudah kuat, baru antum saya bangga. Kenapa? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini bukan sedikit orang yang masuk Islam kemudian come back again to kafirun. Kemudian dia pulang kembali, dia kafirlah lagi. Ibarat kerbau pulang berkubang dalam kubang. Peristiwa Isra wal Mi'raj ini terjadi. Sudah banyak yang ikut jejak Rasul bersyahadat kemudian murtad lagi. Kenapa? Karena ada Abu Jahal. Muhammad, dongeng apa kau buat di pagi-pagi buta begini? Antum tahu sendiri Muhammad, nenek moyang kita menempuh perjalanan dari Mekah menuju Palestina, Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Itu perjalanannya memakan waktu 40 hari 40 malam. Dongeng apa antum buat ini Muhammad? Hanya minal lailah, hanya separuh malam. Enggak masuk akal Muhammad. Kata Abu Jahal, coba angkat kakimu sebelah kanan. Rasulullah angkat. Sebelah kiri lagi. Kata Rasulullah, kalau dua-dua saya angkat, jatuh saya. Apa maknanya? Konklusinya apa? Segala sesuatu dari atas turun ke bawah karena punya teori gaya gravitas. Siapa bilang nggak bisa dilogikakan? Relativisasi Einstein, kecepatan cahaya 300.000 km. 300.000 km per detik, bukan per jam. Kecepatan kilat, kata Rasulullah, separuh dari cahaya, 150.000 km per detik. Dikalikan saja, kalau perhitungannya detik berarti 60 kali 60, 3.600. Dikali berapa? 150.000. Dikali 2 karena pulang pergi. Berapa jaraknya? 1.080.000.000. Kemudian dikali prediksi angka jam. Kalau minal laila dari maghrib sampai jam 12 malam, berapa jam? 6 jam. Dari jam 6 sampai jam 12. Jam 6 jam. 6 jam dikali 1.080.000.000. Berapa dia?
Perjalanannya berapa jauh tuh? 6 miliar 480 juta. Medan Jakarta pesawatnya 2 jam. Ini yang tidak bisa dijangkau dengan logika. Bisa kita hitung. Wallahu a'lam bishawab. Apakah lebih daripada itu? Tapi kita dianugerahkan Allah untuk menghitung segala bentuk sains. Ini Einstein ini adalah fisikawan, matematikawan, jus. Dia orang Yahudi, tinggal di Jerman, diberikan nikmat kepintaran oleh Allah sehingga lobus parietal cerebral cortexnya Albert Einstein 50 kali lebih besar daripada otak orang dewasa pada umumnya. Albert Einstein kalah sama siapa dia? Albert Einstein kalah sama orang Indonesia, otaknya lobus parietal, lapisan otak besar, green matter, daripada Albert Einstein kalah sama orang Indonesia. Siapa? Kiai Haji Agus Salim. Kalah sama Agus Salim. Agus Salim cuma terbang beberapa jam dari Indonesia ke Jerman, sudah bisa bahasa Jerman. Makanya Indonesia ini nggak bisa dikuasai komunis. Kenapa? Maaf ya komunis. Allahu Akbar. Bumi Indonesia ini adalah bumi syariah. Kalaupun kita babak belur begini, itu karena kita yang mengundang, dosa-dosa kita. Bukan kesalahan Pak Jokowi, bukan kesalahan pemerintah, bukan kita yang pilih dia yang salah. Ngapain ente pilih dia? Betul apa betul? Tahu-tahu Abu Jahal. Abu Jahal bilang begitu. Angkat kakimu kanan, angkat kakimu kiri, jatuh. Islam menempatkan logika, exegesi, etika, logika, estetika. Ini panduan referensinya jelas. Nabi katakan, al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Agama Islam agama yang tinggi, menempatkan etika, logika, estetika. Islam membutuhkan logika, menafsir sebuah tafsiran Quran, menghitung sebuah proses perjalanan ilmu fikih pakai logika. Tapi logika bukan berarti mengutak-atik isi Al-Quran, nggak begitu. Logika dipakai untuk menyederajatkan pemikiran para ulama sebagaimana wahyu yang diturunkan dalam kitabullah Al-Quran Nur Karim. Nah begitu juga Rasulullah dalam perjalanan itu. Nah kebetulan Abu Bakar ada di situ dalam peristiwa itu. Abu Jahal mulai main ancam, jangan bohong-bohong kamu Muhammad. Abu Bakar sini, ini temanmu Muhammad bilang katanya dia dari Mekah menuju ke Palestina dan pagi ini dia sudah datang. Kamu percaya Abu Bakar? Kata Abu Bakar, lebih spektakuler, lebih dahsyat, lebih luar biasa, mujizat ini saya percaya. Abu Bakar diberi gelar, diberi markah Siddiq, jujur. Nah jadi menerima konsep teori kebenaran kitab suci Al-Quran itu harus jujur. Ini saya perhatikan ya, mohon maaf. Saya dulunya kan bersama keluarga ini, bini anak ini bukan orang Islam. Saya orang Manado, orang Kristen. Saya perhatikan begitu saya masuk Islam kok banyak pengkhianat, bukan orang kafir yang berkhianat, justru mengaku Muslim. Bahkan ada iblis perempuan yang kesana kemari selalu kerjaannya tiap hari mencaci maki, menghina, memfitnah para ustadz. Bu, ada iblis perempuan kerjaannya setiap hari mencaci maki para ustadz. Mencaci maki bukan cuma para ustadz, para tokoh-tokoh yang berpengaruh di bangsa ini dihina habis-habisan. Kita nggak boleh kalah dengan prinsip kezoliman ini. Kita lawan argumen mereka, kita lawan. Saya belum kesini nonton berita saya dengan istri tadi, dapat WA dari jamaah. Kemarin mereka fitnah Yahya Waloni kena COVID. Bagaimana mungkin orang siang malam pegang mic begini menyebut isi Quran hadis. Bajingan preman di luar sana, tukang tipu, PKI, komunis, kafir, sehat-sehat, apalagi ustadz. Nggak percaya saya dengan penyakit? Allahu Akbar. Hampir 15 tahun saya berdakwah, mengelilingi Indonesia, gunung, lapis gunung, mana ada? Saya mau tanya, ada ustadz pernah sampai ceramah di Pulau Midai? Ustadz di Indonesia ini pernah ada yang sampai ke Pulau Midai, berbatasan dengan Laut Cina Selatan?
Kami suami istri alhamdulillah sudah sampai berjumpa jamaah di sana. Ada yang pernah sampai ke Air Hitam, pedalaman Dayak, Kalimantan Barat. Sementara ceramah lompat kepala sukunya penuh tato sampai di batang leher. Saya pikir saya akan dihantam dengan mandau. Tidak tahunya dia meminta sama saya, Ustadz, saya mau masuk Islam. Sudah ketakutan saya di atas mimbar stek panggung yang tinggi itu. Dia lompat ke atas, minta masuk Islam. Oh, orang kampung ikut-ikutan masuk Islam. Sudah sampai ke sana kira-kira? Belum sampai. Saya bilang kepada Camat Midai, siapkan perahu, saya mau menyeberang. Nggak bisa Ustaz, ombaknya ini luar biasa. Hampir 5 meter di depan. Mau 5 meter, 20 meter, saya mau pulang. Tidak ada Ustaz orang mau antar. Saya bilang cari Muslim yang sudah tidak sholat-sholat, yang sudah lupa Al-Fatihah. Itu berani saya bilang. Ya memang orang berani itu cuma 2. Kategori psikologis orang pemberani itu cuma 2. Kafir di atas kafir, beriman di atas beriman. Itu yang berani mati. Yang takut mati itu separuh Islam, separuh Kristen, kafir. Itu yang takut mati. Jadi saya bilang kepada Pak Camat, ambil orang Islam yang sudah tidak sholat, yang sudah lupa Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan lain sebagainya, isi Quran pun dia sudah tidak hafal, dia sudah tidak bisa baca. Itu yang berani Pak Camat. Wah betul. Datang kamar, punggungnya sudah biru, memang sudah hitam. Biasa di laut. Baru 1 jam jalan, dia sudah kelihatan seperti tisu ini, yang orangnya hitam, biru bahkan. Begitu lihat ombak besar, sudah putih begini. Bibirnya gemetar begini. Ustadz Pak, itu ada istri saya di dalam sini. Tanya istri saya. Saya ambil jergen, ikat anak saya muntah semua, istri muntah, semua kami muntah. Saya ketawa-ketawa, alhamdulillah. Semakin dekat saya mati, semakin dekat jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini dia yang saya cari-cari. Mati di jalan dakwah. Istri saya sudah muntah-muntah, saya bilang sudah sih, kita mati di sini. Kita jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum mau lari kemana kalau sudah waktunya? Kitabamu ajalah. Kalau sudah waktu yang ditetapkan Allah, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah, kitabamu ajalah. Tak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah. Pucat kayak kertas begini, saya ketawa lihat. Nah, makanya kau kalau belum dihantam ombak, kenapa kau tidak sholat? Insya Allah Ustaz, kalau selesai ini, kalau selesai pegang-pegang motor sudah begini tangannya, gemetar saya. Pakat tangannya, berhenti, takut begitu. Ente mau lari kemana kalau sudah waktunya? Sudah, jangan takut, nanti saya pikul kamu. Saya bisa berenang Ustaz, cuma ini balik saja kita. Insya Allah Ustaz, saya mau ke masjid kalau balik. Saya bilang terus. Cerita balik, tidak ada cerita balik. Sekali layar terkembang, pantang surut. Allahu Akbar. Maju saya bilang, tabrak tuh ombak itu. Maju dia. Baru begini aja kau sudah takut. Apalagi nanti diminta oleh para ulama kita berperang baris paling depan. Kau lebih dulu lari. Begini aja pantatmu sudah masuk. Maju. 8 jam tembus Natuna. Tanya istri saya. Saya dengar-dengar kawan-kawan di sana, Rajal sudah tidak berani tidak ke masjid. Bahkan sudah jadi muajin. Tobat kau itu tidak. Mampus kau. Pak, orang bilang sama saya, Yahya Waloni katanya sudah takut. Saya ini tidak ada 2 di Indonesia, cuma sendiri. Saya punya buku karangan Dr. Haikar dari Mesir. Judulnya cuma 1 judul, 1 kata, Umar bin Khattab. Itu yang saya baca tiang malam. Umar begitu wataknya, insya Allah backgroundnya sama dari kafir masuk Islam. Ini Umar, jadi nggak bisa digertak. Semakin kau gertak, semakin kau ancam, saya makin beringas. Selagi perjuangan saya lurus dan tidak melawan hukum negara, apalagi hukum Allah, jangankan penjara, mati berkalang tanah, siap. Allahu Akbar. Kenapa mau tiarap? Kata Umar, ya Rasul, kalau Islam benar, maju, aku di depan. Jangan ngumpet. Ini kayak tidur semua kita ini.
Ketakutan dengan sistem yang ada, lawan sistem itu. Kalau kita tidur, itu bukan jiwa Islami. Orang kalau mau bunuh paling gampang sama saya. Setiap kali ada video saya dibalas. Munafik, jangan si Ali Jaber. Ya walau nih kau ganggu. Kalaupun ada di sini kan tunggu habis ceramah saya di luar sana, kita baku guling. Jamaah jangan bela, kan begitu. Itu baru namanya pembela Islam. Kalau sudah tidak bisa jadi singa untuk membela kebenaran, jangan antum jadi anjing Fir'aun. Jangan. Orang kafir konsepnya sederhana. Dalam hamparan sajadah sejarah, kafir tak mampu menghancurkan Islam. Bagaimana teknik dan taktik yang harus diperanartikan. Latazidana as-sadanasi adawatan lillazina amanul yahuda wallazina asyrak. Yahudi ini adalah musuh bebuyutan dengan Islam. Musuh yang paling keras adalah Yahudi. Kasihan orang Kristen ini. Sebenarnya mereka nggak tahu apa-apa, cuma mengikuti apa yang menjadi akhlak rusaknya Yahudi. Ini Yahudi yang musuh bebuyutan di Al-Maidah. La tazidana asyadana syadawatan lillazina amanul yahuda walazina asyrak. Yang paling keras permusuhannya dengan orang beriman Yahudi dan musyrik. Nah, kalau kita lihat sejarah, tidak ada pernah orang kafir menang melawan Islam, Pak Haji. Nggak pernah. Mana kalau ada sejarahnya? Bahkan dalam terakhir peperangan Mut'ah, hanya 3.000 pasukan Rasulullah kemudian mengalahkan Arab yang kafir, Arab yang musyrik dengan pasukan Roma. Jumlahnya berapa? 200.000 kalah. Pasukan Rasulullah hanya 3.000. Bagaimana caranya menghancurkan Islam? Strategi orang kafir, hancurkan Islam pakai orang Islam. Makanya coba perhatikan, kafir merajalela saat ini. Kenapa? Karena yang menghancurkan Islam adalah orang Islam sendiri. Dalam buku Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Coba perhatikan. Masa ada pejabat kementerian baca Bible Kristen baru dijadikan referensi katanya. Orang apa itu? Orang Islam. Rasulullah begitu mau dimi'rajkan oleh Allah, beliau berhenti dulu di Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Diberikan 2 minuman kepada Rasulullah. Pilih wahai Muhammad, saudaraku, kata Jibril, mana yang engkau kehendaki? Rasulullah mengambil pilihan yang tepat, lalu meminumnya. Jibril salam berkata, tepat sekali pilihanmu Muhammad, engkau mengambil susu. Andaikan engkau ambil yang satu sana, itu adalah arak, itu adalah miras yang hampir dilegalkan oleh Joko Widodo. Hampir legal. Saya termasuk yang berkomentar di video, Pak Jokowi tolong dicabut Perpres ini. Kawan di sebelah Jokowi ditanya, Raja di samping Jokowi, opa di sebelah ditanya, opa bilang ya tidak tahu. Bu, ini bagaimana kalau apa yang dilakukan suami bini tidak tahu? Dilakukan bini suami tidak? Bagaimana model rumah tangga begini? Dalam sistem bernegara, dalam sebuah aspek leader, membias pada aspek leadership dalam sebuah negara demokrasi, demos and krator. Bahwa segala sesuatu dalam sistem pemerintahan ini senantiasa diketahui dalam sebuah musyawarah atau dalam napas bernegara kita disebut dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, eksekutif, legislatif, yudikatif, membagi sebuah peran dalam konstruksi bernegara
membentuk sebuah musyawarah. Dalam segala keputusan ada musyawarah. Nah, kalau sudah bicara musyawarah, kita kembali kepada hadis. Qiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertib dunia ini bergantung pada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, bi adlil umara, bi sakawatil agniya, bi dakwatil fuqara'i. Ilmu para ulama, adilnya pemerintah, kedermawanan orang-orang kaya, dan yang keempat yang paling bahaya, bi dakwatil fuqara'i, doa orang miskin. Ekonomi kita merosot begini kan karena orang miskin yang kita zolimi. Bayangkan tuh kementerian Pak Jokowi, Kementerian Indonesia Maju, bukan maju malah mundur. Kenapa? Karena sudah ketambahan lembaga kementerian, lembaga bansos dihantam. Ada kementerian bansos, ada juga yang satu kementerian lobster. Jadi sudah ada kementerian baru, bansos dan lobster. Dari mana contoh yang masyarakat ambil supaya jadi sebagai penegak dalam aspek realitas kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Kalau model rumah tangga begini, karena negara demokrasi itu ibarat rumah tangga, bapaknya Jokowi, ibunya Pak Maruf Amin, anak-anaknya kita inilah 267 juta jiwa. Dari setiap anak-anak ini kan terdiri dari berbagai macam karakter, cara berpikir yang berbeda-beda, tidak sama semuanya. Dibentuk dalam satu keluarga yang apa kalau dalam Islam? Sakinah mawaddah warahmah. Ada apa? Ada apa? Sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang dibentuk dalam aspek yang disiplin. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, kita nggak mau untuk diperbaiki yang begini. Makanya Nabi katakan istatun yadkhuluna bisitatin. Ada 6 golongan masuk neraka karena 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil ju'uri, penguasa pemerintah sewenang-wenang. Yang kedua, wal araku bitasubi, orang badui panati suku. Yang ketiga, wa ahlu rustaqi bil jahli, orang kampung karena bodoh. Yang keempat, wadahkinu bil kibri, wa tujaru bil hiyanati. Yang kelima, pedagang pengkhianat, pejabat yang sombong. Wal arabu bitasubi. Yang keenam, wal ulama'u bil hasad, ulama yang dengki. Ini kalau 6 penyakit ini kata Nabi sudah ada dalam kehidupan kita umat Islam. Allahu Akbar. Masjid ini sudah jadi masjid orang Melayu. Dalam kumpulan Islam, ente suku apa? Oh, saya suku Jawa. Kamu Manado, kamu Makassar. Kalau sudah ada ini dalam kita berukhuwah Islamiyah, retak hancur Islam kita. Dan ini yang sekarang persoalannya. Saya ini kan orang dari kafir dulu, bagaimana melobi supaya Islam ini hancur. Jadi taktik dan permainan kafir ini saya kuasai sudah lama. Makanya saya begitu masuk Islam tidak mau ada di NU, tidak mau ada di Muhammadiyah, tidak mau ada di Naqsabandiyah, tidak mau ada di Al-Wasliyah. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan Naqsabandiyah. Orang subuh berapa banyak jamaah di mana-mana kalau kuliah subuh, Ustadz jadi imam, saya tolak mentah-mentah. Kamu saja jadi imam, saya nggak mau. Kenapa? Saya mau kalau disuruh imam zuhur atau asar. Itu memang nggak kelihatan, hanya silent, cuman komat kamit. Tapi kalau antum suruh sholat subuh, nggak mau, saya tolak mentah-mentah. Saya nggak bisa jadi imam subuh. Kenapa saya tidak mau imam subuh? Kalau saya jadi imam, begitu saya membaca kunut, yang tidak kunut marah sama saya. Andai saya tidak baca kunut, yang kunut pasti marah sama saya. Jangan pernah harap. Dan saya ditakdirkan Allah bukan untuk menjadi imam. Saya ditakdirkan Allah untuk berceramah.
Jangan seenaknya saja kita mengamalkan Islam ini. Ada aturan. Kalau ada dalam syarat Islam, orang mau jadi imam lebih bagus ayatnya. Jangan suruh kita yang dari kafir begini, makhrujnya masih kocar kacir. Ada yang lebih bagus, itu yang jadi imam. Di Jakarta, sholat subuh saya ada imam di depan. Saya begitu masuk sudah memang agak terlambat. Jadi begitu saya bergabung di saf pertama, imamnya saya nggak bisa berkenalan dulu. Dia sudah langsung berdiri. Baru-baru kalau nggak salah 3-4 bulan lalu. Saya di saf pertama. Mulai dari membaca suratul Fatihah, saya sudah curiga. Ini imam ini sumbing atau normal apa enggak ini? Begitu salam 2 rakaat, Allahu Akbar, ternyata pakai masker. Salah satu syarat solat batal ketika imam salah mengucapkan makhraj Quran. Saya walaupun dari kafir tahu Pak, pertama imam tidak disukai umat, 2 orang 3 orang jamaah makmum tidak suka. Kalau imam itu tidak dia suka, tuh sholat tidak sah. Apalagi ayat sudah begitu. Dalam hatiku nih imam sumbing apa? Masya Allah. Setelah ini saya bilang, Pak Imam, kenapa antum takut pakai masker? Ya Ustaz, ini bukan takut. Ya biasa di Jakarta. Kalau nggak pakai 250.000. Kalau pakai semua pakai dagu di setengah 100.000. Ya saya juga paham ibu bapak, tapi di sini nggak ada Pak satgasnya, pakai aja, buka aja. Saya tidak mempengaruhi ibu bapak untuk pakai masker, karena orang pakai masker itu ada 3. Yang pertama, orang pakai masker itu percaya adanya virus, dia percaya. Yang kedua, dia cinta kepada corona. Ya, yang pakai masker ya. Yang ketiga, orang yang pakai masker itu dia takut kepada corona. Yang tidak pakai masker seperti saya, yang pertama otaknya agak miring. Itu yang tidak pakai masker ya. Jadi kalau otaknya agak miring itu orang yang tidak disiplin seperti saya, itu memang tidak pakai masker. Yang kedua, dia beriman adanya penyakit termasuk COVID. Dia percaya, dia bukan cuma percaya, dia beriman. Orang kafir percaya, orang mukmin beriman. Karena konteks kebenaran Quran itu nggak pernah bilang percaya, selalu qad aflahal mu'minun, bahkan jadi judul dalam sebuah perikop, judul daripada kitabullah Quran, al-mu'minun, orang yang beriman. Jadi kami beriman adanya corona, kami beriman ada itu, ada, nggak mungkin nggak ada. Dan yang ketiga, saya tidak bermasker. Saya masih ingat dan saya masih simpan, masih download kalimat Pak Joko Widodo, berdamai dengan corona. Itu yang membuat saya tidak pakai. Jadi ibu bapak jangan ikuti saya lalu mau tanya sama saya, apa boleh Ustadz kita vaksin? Oh, saya bukan Abu Jahal. Urusan kesehatan urusan umaro. Ada seorang pendeta mengatakan jangan divaksin. Itu tokoh agama yang salah. Nggak boleh begitu. Ustadz nggak boleh begitu. Siapa yang mau vaksin silakan vaksin. Tadi malam saya ceramah, ada seorang angkatan darat tentara, saya dari vaksin Ustadz. Nggak kejang-kejang komandan? Enggak. Dia ada habis vaksin. Ya, Kapolsek tadi malam, Kapolsek Tambusai. Beliau ngomong sama saya dari vaksin Ustadz, yang biasanya main badminton agak pusing-pusing, setelah vaksin saya rasa sehat. Nah, ada manfaat bagi seorang pendakwa, bagi seorang pengkhotbah, bagi seorang ulama, tokoh agama. Nggak boleh bilang jangan, nggak boleh. Terserah masyarakat, mau vaksin silakan, nggak mau vaksin silakan. Karena melawan aturan pemerintah itu bukan ajaran Islam. Betul apa betul? Kita keras, bukan mengkritisi etos kinerja pemerintah, bukan. Kita mengkritisi kezoliman yang terlalu lebar di masyarakat. Itu yang kita kritisi. Aspek horizontal tidak ada hubungan dengan aspek vertikal. Sama dengan saya mendakwakan orang kafir masuk neraka. Lapor polisi, jangan lapor polisi, lapor kepada Tuhanmu yang juga Tuhan saya dulu. Logis enggak itu? Isra Miraj kan begitu, menempatkan logika pada ketetapan yang pasti, bukan menempatkan logika pada tempat yang tidak pasti.
Bangsa ini sudah kehilangan rasionalitas. Betul. Orang sudah mati pun jadi tersangka. Bayangkan, prediksi yuridis dari mana itu? Kita bukan ahli hukum. Adanya hukum pidana itu karena ada kejahatan di masyarakat. Sementara ini korban kok jadi tersangka. Urusan siapa itu? Itu zolim. Sampaikan. Kulil haq walau kana muron. Sampaikan. Sama dengan kemarin saya tabrak anjing. Ibu bapak ini kan orang Pekanbaru. Tahu nggak di Kemuning. Perbatasan antara Jambi and Riau. Banyak tikungan. Ada oma-oma jual durian di pinggir jalan. Masya Allah. Kalau sudah mau matahari masuk maghrib, gabung 2 sekawan di situ. Banyak keluarganya Pak Haji situ, Pak RW. Lapo. Merderudang. Macam-macam situ, Pak. Margamuna, sembili. Margana, sembili. Waloni. Nggak, kalau di surga nanti kan malaikat orang Batak pakai bahasa Batak. Masa di sana malaikat banyak bahasa. Nanti sebentar di langit ke-7, 70.000 malaikat keluar masuk di Baitul Mahmur. Orang Batak, malaikat Batak yang jemput Pak Haji. Pak Haji, wargamuna lain. Sendiri, di dia meringanan. Saya nak sedia. Ditanya semua, Pak. Begitu juga kepada orang Jawa. Sopun jenengan tu Joko Widodo. Malaikat bilang 2 periode tu. 2 periode kawan. Ditanya pakai bahasa Jawa. Sampai ditanya begitu. Sopun jenengan tu Joko Widodo. Malaikat bilang 2 periode tu. Nggih. Ibu bapak pikir nih persoalan politik ini Pak Jokowi dan Pak Maruf tahu? Beliau berdua ini tidak tahu. Bajingan dalam lingkaran Presiden Joko Widodo dan Pak Maruf. Amin. Anak ini bukan politikus, tapi saya ini orang yang sudah malang melintang dengan hal-hal begini. Tahu membaca dengan situasi dan kondisi masyarakat. Jadi itu Pak Haji. Saya tabrak di anjing di situ, begini ceritanya. Di tikungan itu banyak orang jual durian sekarang. Pergi ke sana kalau nggak percaya. Makanya kalau ilmu hanya sekedar teori, jangan dulu berkomentar kalau belum melakukan sebuah Antum jadi sarjana tidak mungkin kalau tidak ada praktik kerja lapangan. Bagaimana antum menyederajatkan sebuah konsumsi akademik sementara antum tidak tahu secara praktikal? Ilmu eksakta, bagaimana menanam singkong diajar, bagaimana menanam sayur diajar, baru dibuktikan secara teori benar adanya, bukan plagiator. Jadi kalau tidak tahu jangan berkomentar. Saya ini orang yang kalau bawa mobil tidak pernah pelan. Saya berdakwah keliling Indonesia ini dari dulu. Saya berdakwah, teman saya dulu Pak Imam almarhum Ustadz Jul, imam di Masjid Anur. Itu yang pertama kali beliau mendatangkan saya datang di Pekanbaru tahun 2009. Saya masuk Islam 2006. Saya dan istri anak sering berkeliling pakai mobil, bukan pakai pesawat. Jadi kami itu kalau mobil kecepatannya 40-50 saya mengantuk. Jarang saya bawa mobil pelan, apalagi jalan dari Riau sudah bagus, beda dengan tahun dulu 2009 lubangnya besar-besar. Begitu saya gas di tikungan, ada anjing di pinggir, karena di situ banyak gabungan, ada yang kafirun, ada yang mukmin di situ. Anjingnya banyak sekali di situ. Ini kan orang Pekanbaru, masa saya bohong kalau saya ceritain. Orang Pekanbaru kalau mendarat ke Jakarta pakai mobil, ada nggak situ banyak anjing nggak? Kemuning namanya. Di tikungan situlah saya kecepatan tinggi dalam keadaan malam, anjing lewat. Ibu bapak dengan logikanya rem atau tabrak? Rem atau tabrak? Nah silakan bapak rem supaya tak guling-guling di situ. Kalau saya rem saya terguling-guling, orang Kristen bilang haleluya. Syukur jatuh dia, mau mati dia. Itu saya nggak mau rem. Kupikir juga bukan kambing, oh anjing, nggak apa-apalah. Tapi namanya pendakwah kan tidak mungkin tidak ada bumbu-bumbunya.
Di satu sisi saya mau pancing, mana yang mau keluar komentar ini? Akhirnya keluar. Memang saya tukang pancing. Saya mau cari tahu mana ini. Dalam bahasa Riau sini, enemy in the blanket. Musuh dalam, itu lebih bahaya Pak Haji daripada kafirun di luar sana. Itu tikam dari dalam kawan. Reputasi suami akan hancur lebih cepat apabila istri yang menghancurkan. Reputasi istri paling cepat dihancurkan oleh suami. Ini musuh yang paling berat. Kata orang kafir, pakai Islam, pakai Muslim untuk menghancurkan Islam. Ini yang terjadi sekarang kan? Ini yang terjadi sekarang. Ini yang terjadi sekarang. Kita diadu sesama Muslim. Pilih Rasulullah minum yang susu. Kalau kau memilih ini Muhammad, ini adalah arak, umatmu menjadi pemabuk. Saya terus pikir-pikir, sedangkan tidak dilegalkan, sudah banyak yang mabuk kekuasaan, apalagi miras dilegalkan. Tidak ada suku di Indonesia yang paling jago minum minuman keras, nggak ada, kecuali suku saya, Manado. Ada minuman di Manado itu namanya bakar menyala, warnanya putih, lebih putih lagi daripada itu, disuling dari enau dari pohon sagu. Itu kalau Pak Haji di sini, Pak Haji tumpah sedikit, bakar korek di sini, atau korek kayu, dia menjalar ke sana, lebih panas dari bensin. Itu yang dikonsumsi oleh orang Manado. Tidak ada kadar alkoholnya. Kita di Riau sini baru minum bir 1 botol, masya Allah tingkahnya minta ampun. Di Papua, saya 16 tahun di Papua. Kenapa gubernur Papua larang miras dilegalkan? Sedangkan tidak dilegalkan, orang Papua kalau mabuk telanjang di jalan. Saya tahu persis. Minuman cap tikus itu disebut cap tikus karena kalau sudah melebihi pasti masuk got, sama dengan tikus. Di Manado itu, orang Manado Holland Spragen, like Europe style. Itu gaya hidup yang di Manado itu, sampai orang Islam pun terkontaminasi. Tapi alhamdulillah setelah saya masuk Islam, yang muslim sadar diri, malu. Ada yang jadi jemaah tabligh, ada yang sudah sholat, ada yang berkeliling, orang tua yang tadinya pemabuk berubah. Karena kalau saya ceramah, saya sikat betul di dalam. Itu. Saya juga dulu pelaku yang begitu. Mana ada orang Manado tidak minum? Rocky Gerung pun peminum itu. Coba tanya dia lah. Semua orang Manado, tapi orang Manado yang di Tomohon Tondano, daerah Manado itu minus 5 derajat Celcius. Dingin daerah Manado. Jadi wajarlah kalau kita minum, mengkonsumsi begini. Opa-opa, oma-oma yang sudah tua, berkebun sudah tidak kuat, mencangkul tidak kuat. Di Manado daerah dingin, mereka konsumsi itu untuk pemanasan. Ngapain kita orang Indonesia minum alkohol daerah tropis? Ikut-ikut gaya Eropa, hidup daerah panas, ya mata bakar dada kita. Lagi pula semakin banyak mengkonsumsi alkohol, IQ kita makin rendah. Menciptakan generasi yang bodoh, generasi yang berperkara, bermasalah, keributan, pembunuhan, narkoba, dan lain sebagainya. Nggak diminum oleh Rasulullah. Berangkatlah beliau. Langit pertama ketemu Soleh. Langit kedua bertemu Idris, langit ketiga bertemu Adam, langit keempat berjumpa Yahya dan Isa, langit kelima jumpa Harun, Nabi yang berjenggot, langit keenam jumpa Musa alaihissalam, langit ketujuh Rasulullah bertanya, Jibril saudaraku, bangunan apa itu? Siapa laki-laki yang bersandar di bangunan itu? Jibril menjawab, itu adalah Ibrahim alaihissalam, Abu Anbiya, bapak dari semua nabi. Bangunan apa ini Jibril saudaraku? Ini adalah Masjid Baitul Makmur. Konon masjid ini terbuka terus pintunya, malaikat sholat di sini. Dalam sehari 70.000 malaikat masuk. Yang sudah masuk tidak boleh masuk kembali. Ini namanya Baitul Makmur. Wahai Muhammad saudaraku, sampai di sini saja saya mengawalimu. Silakan
Allah perintahkan engkau ke Sidratul Muntaha sendirian. Jibril pun tak diizinkan untuk ke atas. Masya Allah. Dari langit ke-7 Rasulullah menuju Sidratul Muntaha. Berlaksa-laksa malaikat ta'uyusununa ala nabi. Malaikat, berjuta-juta malaikat mengucapkan, Assalamu alaika ya awalu ya akhiru ya hasyiru. Keselamatan bagimu yang awal, yang akhir, dan yang maha mengumpulkan. Alhamdulillah hillazi arsala rasulillah rahmatan lil alamin. Sampai Rasul di atas, dialog dengan Allah. Ini Muhammad, bawa kepada umatmu, perintahkan sehari 50 waktu. Diperintahkan Allah. Sebenarnya solat kita ini 50 waktu dalam sehari. Rasulullah turun agak lemas. Sampai di lantai 6 berjumpa Musa. Bagaimana Mat? Iya Mus. Berapa waktu dikasih? Dikasih ini Mus 50 waktu dalam sehari. Musa ini berpengalaman mimpin Bani biadab. Udah lupa saya bilang Israel Pak. Bani biadab. Kata Musa, Mat, saya mimpin nih bangsa biadab ini keluar dari perbudakan Mesir di padang apa yang 40 puluhan ribu mati di padang Sin. Di padang Sin puluhan ribu mereka mati Muhammad. Hanya 2 waktu dalam sehari Bani Israel tidak mampu. Apalagi jamaah masjid Ar-Rahman, Ar-Rahmat, Tangkerang, Pekanbaru. Minta kepada Allah, kurangi. Gak bisa mampu umatmu Muhammad. Minta kepada Allah. Balik lagi Rasulullah ke atas. Ada 2 ulama yang menafsirkan, ada yang mengurangi 5, ada 10. Dua-dua benar. Dua-dua benar. Jangan selalu mengklaim kalau bagaimana kita solawat pakai Sayyidina betul, yang enggak pakai Sayyidina salah. Itu bukan ustadz, itu pengacau itu. Pakai Sayyidina dengan tidak pakai Sayyidina semua Muslim benar. Pakai kunut tidak pakai kunut semuanya benar. Enggak usah pakai begitu. Tafsir-tafsir omong kosong semua itu bikin pecah umat. Ada yang 5, ada yang 10. Tapi kita pakai yang 5 sajalah, mengingat waktu. Karena semakin panjang saya ceramah, honornya kasihan masjid juga cari dana. Inilah imanuhum fi amplopihim. Ustad imanuhum fi amplopihim. Nah itu ayam sayur. Nggak cocok di akhir zaman begitu. Nanti tunggulah Islam sudah baik-baik baru ya Pak Haji. Insya Allah sudah tidak ada kopi. 5 kali pulang pergi. Terakhir 5. Udah berapa Mat? 5. Minta lagi kata Musa. Nggak bakal mampu umatmu Muhammad. Minta kurangi lagi. Kata Rasulullah, mohon maaf Mus, saya sudah malu. Itu cerita betul. Nggak sembarang cerita. Saya punya buku Duratun Nasihin, Doko Ikul Akbar, Ta'alimu Ta'alim. Banyak buku ulama saya punya. Saya sudah 14 tahun Muslim. Nggak mungkin saya ngarang-ngarang cerita. Ya, turun ke bawah, minta lagi kata Rasulullah, mohon maaf, afwan Musa, saya sudah malu. Inilah yang kita terima 5 waktu. Rasulullah tidak bawa perintah solat sudah ada, tapi Rasulullah menyempurnakan solat. Semua nabi adalah Islam. Nabi Isa pun Islam. Jadi tolong ibu bapak, jangan bilang kitab Kristen Injil. Kitab Kristen adalah Bible New Testament, perjanjian baru. Isinya tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong. Kuamai kau Yahya, mudah-mudahan kau cepat mati Yahya. Allahu Akbar. Anak panjang umur. Ini baru-baru ada video Ustadz penjual agama. Waduh. Ji, jujur aja kita ini direkam oleh youtuber ini, pebisnis semua ini. Ini sebentar muncul dia 1 jam lagi. Nah, supaya jelas di masyarakat. Ustadz penjual agama saya. Apa pernah saya telepon sama antum minta bayar saya datang ke sini? Seluruh masjid Indonesia. Siapa? Justru saya yang banyak ditipu oleh panitia.
Allahu Akbar. Pak Haji, di sana saya sudah kenyang. Bukan rupiah saya di sana, dolar Stuttgart. Allahu Akbar. Kalau saya mau cari itu ngapain masuk Islam, di sana aja. Cuma ujungnya neraka. Ini nih persoalan. Saya ini cuma mau cari muka kepada Allah. Makan banyak panitia tipu saya. Insya Allah Ustaz, kalau itu sudah beres. Itu ada harim anak istri saya. Loh, katanya begini Pak. Sudahlah, terimalah. Namanya ibu-ibu. Allahu Akbar. Nah, katanya begini Pak, kamu dengar? Iya, saya dengar, kan Bapak dijanji begitu. Ini bukan di Kristen kawan. Pakai sepatu kita, tidak ada lagi beli sepatu saya. Ini aja cuma 35.000 di Tanah Abang. Ini berapa ini? 60. Itu pun mau masuk di Tanah Abang, langsung dijemput. Nak cari apa Bu ya? Udah jalan-jalan Ambo. Udah bilang lah Bu ya, diskonnya 70%. Mana pernah beli? Makan pun gratis di mana-mana. Padahal ceramah keras. Masuk rumah makan, tadi aja masuk rumah makan gratis. Ini Pak Ustadz Yahya? Bukan Bu, kembarnya. Nggak ada spanduknya Bu ya? Iya, nggak ada memang. Ini pun saya cuma disuruh datang. Di mana? Nggak tahu, saya Masjid Rahmat ini. Saya pura-pura juga, apalagi ada dompet ini. Berapa dek? Nggak usah Pak Ustadz. Allahu Akbar. Padahal ayam bakar 3 lewat. Jadi nggak usah khawatir Pak Haji. Yang penting ada kopi, mainkan. Ada nggak kopi ini? Ini. Kalau sudah dingin begini bukan kopi dingin. Nggak. Ya nggak usah balik. Jangan. Saya tanya, ibu tanya bini saya, 1 kilo gula selama saya 15 tahun berdakwah. 1 kilo gula cuma 4 hari. Kenapa? Karena saya minum kopi setiap hari 19. Kalau sudah dingin begini, kopi 19. Kopi dingin 19 gelas. Allahu Akbar. Bismillah, anak sarap gahwah. Bismillah. Ini yang bikin panjang saya ceramah, apalagi manis begini. Tapi di samping itu Ustaz, antum mesti tahu ini sebagai detektor ini untuk mengukur keikhlasan panitia. Itu dia kawan. Untuk mengukur keikhlasan panitia, pesan kopi. Di sini akan tahu bagaimana nikmatnya, bagaimana keikhlasan panitia dan rasa kopi. Kalau dia manis, ikhlas ini kawan. Tapi kalau ada asam-asamnya, ada pahit-pahitnya, sudahlah. Pelit itu. Paling pulang tipis tuh amplop. Namanya Ustadz di seluruh Indonesia sudah tahu lah. Tanpa dibuka, kalau cuma pegang ini sudah tahu. Paling 200. Itu kawan, inilah buktinya ya, sehat. Lari kopi karena amplopnya dari masjid. Antum terima amplop di bawah meja, besok ditangkap KPK. Pakai kompor begini besar. Allahu Akbar, pikul kompor. Belum lagi ente pikul di neraka tuh kompor. Masya Allah. Tidak ada hidup paling enak kecuali jadi ustadz, jadi pendakwah. Betul nggak Bu? Bu, makanya kalian cari laki ustadz. Tapi kalau semua sudah ustadz, siapa yang kasih amplop? Itu bermain filsafat kita. Ajak itu jamaah untuk jago berargumen secara filsafat. Kita orang Manado Ustaz. Jadi orang, saya heran Rocky begitu. Kita sama-sama basicnya filsafat. Orang Manado itu 3 kalau sebagai laki-laki. Pertama bisa bela diri, yang kedua bisa memasak, yang ketiga wajib orang Manado belajar filsafat, sekolah seminari filsafat. Jadi saya nggak kaget di argumen Rocky begitu. Sebenarnya saya nggak mau singgung-singgung pemerintah. Cuma saya lihat Rocky bukan Islam, berani bicara Islam, berani bicara filsafat dalam konstruksi demokrasi. Itu juga ada di kepala saya. Mainkan ke bawah, tuangkan. Kan boleh, nggak apa-apa. Ya, selagi papi dan mami kita ini, ya. Coba tanya nih remaja-remaja yang bawa saya ini, Iwan dan Agus ini. Saya minum kopi cup tadi malam itu di daerah Vietnam Selatan. Minta ampun tuh jalan, bubak. Begitu saya mau minum, gelasnya gelas ukiran.
seperti ini Sesen punya gelas. Apa itu? Aladin. Dari Mesir barangkali itu. Dia bunga-bunga begini. Tulisannya apa? Papi. Cocok. Begitu baca papi, logika saya Jokowi. Papi dan mami. Papi Jokowi, mami Ma'ruf Amin. Ya, papi mami ya. Supaya bisa mendidik anak-anak ini. Kita doakan papi dan mami kita di tengah persoalan ini, karena papi dan mami kita ini lagi didesak dengan berbagai problem, terutama problem yang mendekat ini. Ramadan apa? Kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, 38,5 triliun. Ya, papi dan mami tidak tahu kemana tuh uang haji. Bukan persoalan corona, bukan. Sudah bukan rahasia umum, perhitungannya pun ada, jembatan, tol dan lain sebagainya. 38,5 teh uang haji ya. Mudah-mudahan papi dan mami sehat selalu ya. Mami setiap kali ada keputusan nggak tahu, hanya papi. Nggak bu, kalau mau bilang salah, sudahlah. Tidak ada pemerintah terbaik. Jangan jelek-jelekan pemerintah ini, jangan dijelekkan. Pokoknya kita puji, tidak ada pemerintah sepanjang Indonesia merdeka, bahkan sampai reformasi dan demokrasi yang ditegakkan ini, tidak ada pemerintahan terbaik dan tidak ada presiden terbaik, ketua DPR terbaik, kecuali presiden sekarang ini. Ya, Masya Allah. Nah, memang kalau dingin juga Ustaz, bengkak perut. Ya, ini sudah ditambah bu, insya Allah. Tadi panitia bilang Ustaz hantam sampai jam 3 jam lagi, insya Allah. Nah, ini bayaran saya, amplop saya, kopi aja lah. Ya, ini kalau sudah konsentrasi ke sini, ibu bapak perhatikanlah. Sharing saya masuk Pekanbaru, mana pernah amboin dengar Ustaznya sakit ya. Lain kali kalau dengar begitu, ini ada Ustadz penjual agama, apalagi ditulis di situ ya. Itu polisi ditanding begini, saya lagi ini gamis ini juga, karena memang ini andalan, cuma ini yang paling saya suka. Bukan berarti tidak ada gamis, banyak yang mahal-mahal pun dari Mekah pun ada, cuma ini yang paling saya suka, tidak tahu kenapa ya. Iya pak, banyak gamis saya, tapi ini yang paling saya suka. Ini gamis inilah yang ada di foto itu yang dikirim jemaah. Ustadz, pengajian Ustadz dibubarkan. Di mana yang dibubarkan? Hampir 15 tahun saya ceramah, nggak pernah pengajian saya dibubarkan. Tadi malam saya ngobrol dengan Komandan, dengan Kapolsek Babinsa, sampai 2 jam lebih. Tanya nih anak-anak ini. Karena polisi, tentara ini, aparat ini tak mampu mengurus masyarakat yang begini brutal. Yang mampu mengurusnya bi'ilmi ulama, ilmu para ulama. Kami bukan ulama, tapi ada ilmu ulama yang kami tahu. Ulama sudah tidak mau turun, insya Allah kami turun. Karena kami bertanggung jawab pada agama ini. Allah sudah berikan hidayah kepada saya. Ya, kami bukan ustadz, kami bukan ulama, kami muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Datang, heran sekali betul. Wah, sampai begini nih fitnah pak. Istri saya bilang, ya kalau kita difitnah begini, berarti kita sehat. Ini orang-orang ini sama dengan yang 3 orang ini, 1, 2, 3 ini. Ini cari subscriber semua. Udah tak biasa memang di dalam masjid baku rampak, pancuri juga ini. Orang punya karya. Saya yang ceramah, dia yang dapat itu fulus dari Amerika sana. Apa itu? YouTube bayar dia. Tapi ini kan begini anak-anak muda yang bagus. Mereka angkat, mereka lawan tuh kebatilan. Dengan cara begini. Mana pernah saya larang, mainkan dek. Tapi kalau kalian ingat, minimal, iya kan awak kan merokok. Ya cari. Dekatilah ibu di mobil, bu, titip Ustadz. Kami sudah hantam dia punya karya. Jangan begitu ya, sudah terbiasa bangsa Indonesia ini, baku hantam karya begini-gini. Ini yang melawan. Saya tidak punya kaki tangan, tapi mereka ini, YouTuber ini. Pak Jokowi dengar juga, paling dia ketawa. Memang dasar biaya ini, susah ini orang ini. Itu. Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi, doakan beliau kasihan. Apalagi sekarang ini, Demokrat lagi ribut, hargai Pak SBY. SBY 10 tahun bapak kita, nggak pernah ada luka di masyarakat. Orang yang santun, punya integritas yang tinggi, punya intelektualitas yang mapan, anak-anaknya baik-baik, jaga. Komentar-komentar kotor, jangan. Islam mengajarkan kita untuk menghormati orang yang pernah berjasa di negara ini.
Ini komunis PKI yang komentar-komentar di bawah. SBY begini. Allahu Akbar. Sekarang kalau kita balik, dia pendukung Jokowi turun 2024, baru kita hina begitu. Apa boleh begitu? Bangsa ini sudah dirusak moralnya, tipis penghormatan kepada ulama dan tokoh. Nah, ini mesti disabdakan. Ini mesti disampaikan kepada umat. SBY adalah bapak kita 10 tahun. Pemimpin yang bastotan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin. Pemimpin yang kuat, yang gagah, jago bahasa Inggris. Entahlah kalau yang satu ini. Allahu Akbar. Sudahlah, terlalu banyak nanti berdosa kita. Minum kopi aja lah, sudah malas. Kalau dia matanya, Ustaz, kapan Ustaz ditangkap? Enggak lah, tangkap apa? Memangnya sembarang. Polisi-polisi itu tidak bisa dijadikan sebagai apa itu? Apa namanya? Diperalat. Enggak bisa diperalat. Polisi, tentara enggak bisa diperalat. Kalau saya ceramah begini, senang dia itu, ketawa di luar sana. Kalaupun ada dia dengar yang kafirun, sudahlah, menyerah, kau sunat masuk Islam. Percuma, ini Umar yang ceramah ini, bukan Yahya. Umar bin Khattab. Saya kira itu ibu bapak ya. Ini saya alhamdulillah sampai tanggal 14 saya besok di Langgam. Langgam di apa sana? Apa itu? Kerinci. Pelawan. Jadi tanggal 15 di Batu Sangkar keliling itu, dan nanti Ramadan saya akan roadshow di Kota Pekanbaru. Kita mainkan lagi di sini. Pak Haji, kita mainkan lagi. Kata orang Medan, kugiling kalian. Bukan kaleng-kaleng ini. Allahu Akbar, kugiling kalian. Itu ya. Kita waktu menangkan Pak Edi Rahmayadi begitu Pak. Kugiling kalian. Ya, itulah. Bisa saya sampaikan. Saya kebetulan yang menjadwalkan ini anak-anak mulia berkah Indonesia untuk bantuan kita ke Sulawesi Barat. Jadi ibu bapak, malam ini kita serang kalian, kita kuras kalian. Kita akan menjalankan kotak amal untuk pembantuan ke Sulawesi Barat. Karena saudara-saudara kita yang ditimpa musibah kemarin, kami sudah bantu, tapi tinggal membangun rumah-rumah petak itu, rumah-rumah kecil-kecilan. Nah, saya dan teman-teman ini kebetulan tidak mampu, saya bilang jalankan kotak amal. Banyak ketombe ini, Bu. Begitulah kalau Ustadz liar. Ustadz liar mandi pun lupa, Bu. Jadi supaya jangan foto-foto sebentar ya. Nah, belum mandi dari Pasir Pengarayan tadi. Istri saya bilang, kalau gitu mandi dulu Pak. Sudahlah, kambing aja tidak mandi mahal kok. Apalagi Ustadz. Sudah dikasih sinyal lebih dulu, banyak ketombe ini. Ya, enggak Bu. Saya belum tua, saya masih muda, masih kuat untuk memperjuangkan Islam. Amin ya Robbal. Mohon doa dari ibu bapak agar kami selalu sehat walafiat. Dan di kesempatan ini saya kembali menjalankan kotak amal untuk bantuan kita ke Sulawesi Barat. Mana Iwan dan kawan-kawan? Sudah meraju barangkali. Mana dia? Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah. Kesimpulan daripada peringatan Isra wal Mi'raj ini adalah perintah afdolul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama adalah solat 5 waktu. Pembeda antara orang mukmin dan orang kafir adalah solat 5 waktu. Saya dulu orang yang tidak solat, kemudian Allah berikan petunjuk, satu keluarga kami alhamdulillah solat. Dan saya mau pesan kepada ibu bapak, apapun yang kita dengar terkait fitnah kepada saya, UAS, Tengku dan lain sebagainya, itu semuanya tidak benar. Kami tetap konsisten menegakkan Islam. Bahkan saya orang Manado, sampai hari ini saya pakai prinsip lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Walaupun kami susah melarat, apalagi dalam keadaan begini, sempoyongan kami membiayai hidup, kami nggak peduli. Daripada kami harus menjilat menerima bantuan. Bukan kami tidak, kami ini sudah ditawar-tawar miliaran mulai dari Pilpres. Tapi kami tak berpegang pada prinsip sekali layar terkembang pantang surut. Sekali memegang prinsip A, sampai ke liang kubur tetap A.
nggak boleh berubah. Pendakwa itu nggak boleh berubah. Inilah yang saya pegang. Makanya saya dari dulu nggak pernah pakai tim, nggak pernah pakai manajemen. Saya hanya berjalan Pak Haji dengan keluarga. Jadi saya di mobil itu nggak pernah ada sopir. My bodyguard, my son. Bodyguard saya itu tuh Ibnu Sawal, umur 3 tahun. Jamaah sering tanya, Ustadz mana sopirnya? Ya saya lah, hampir 15 tahun saya sopir. Sering ditanya apa pernah Ustadz diganggu orang kafir? Oh enggak lah. Kalau di pesawat, di ferry pun duduk begini, saya tahu mana kafirun, mana mukmin. Kalau mukmin kan dekati minta selfie. Kalau kafirun kan ekstrim. Di situ saya pasang kuda-kuda. Kau mau berapa ronde mari sudah. Ya. Makanya saya sampai bikin di video itu saya upload bahwa saya juga tahu kungfu. Saya tunjukkan, supaya hati-hati kalau mau ganggu yang paling jago lah, jangan cuma setengah-setengah. Kalau cuma 2-3 yang tidak bisa, lebih janganlah. Insya Allah. Umar bin Khattab juga begitu. Saya lihat-lihat, sama latar belakangnya ini. Memang pemain dua-dua ini. Ya, di mobil saya itu hanya istri dan anak, dan kebetulan beliau ada ikut. Tidak bisa saya tidak dengan keluarga. Jadi kami kemana-mana, ibu bapak selalu bertiga. Mohon doa dari ibu bapak agar kami tetap sehat. Insya Allah nanti kita mainkan lagi di bulan Ramadan, sholat tarawih. Ya, karena Pak Jokowi sudah tidak bisa melarang kita tidak berkerumun. Dia kemarin berkerumun. Mana protokol kesehatan? Tidak usah kalian lah. Karena Pak Jokowi sudah berkerumun. Harus sama-sama kawan. Papi berkerumun, anak-anak harus ya. Papi sama mami. Mami juga kan begitu Pak Haji. Pertama kali mami ditanya, waktu corona baru pertama bulan Maret tahun lalu, ditanya, ada ramai. Oh kami dalam rangka mencari dana. Pak Maruf. Ditanya komentator, dana apa? Dana corona. Dia lebih dulu berkerumun. Ini papi sama mami memang kurang disiplin ya. Jadi percuma anak-anak mau disiplin. Guru kincing berlari, murid kincing terbang. Gitu kira-kira Pak Haji. Oh jangan, pepatah itu masih melekat di benak kita. Ya, kalau mau jadi contoh, berikan contoh yang terbaik. Tapi nggak usah berharap banyak kepada bapak, papi dan mami ini, karena habis Ramadan tinggal 2 tahun, 2001, 22, 23, 24. Insya Allah Gatot dan Anies. Gatot dan Amin ya Robbal. Sama berarti ini. Tidak ada cebong di sini berarti. Sudah ya, saya kira begitu ibu bapak. Kalau kita sama irama begini, insya Allah jadi Ramadan. Bagus 7 Ramadan saya masih 6 Ramadan saya di Jakarta. 7 sampai 8 sampai 20. Ada jadwalnya di Iwan. Bilang sama Iwan. Berarti di sini sekitar apa di sini? Nuzul Quran saja di sini. Nuzul Quran. Karena kami sisir dari Mahatto sana, apa namanya? Pasir Pengarayan sampai ke sini. Ini juga senang itu karena bisnis jalan terus. 1, 2, 3.